Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pedagogik dan profesional bahasa Indonesia SKP Guru Kelas. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan jangan lupa klik loncengnya ya guys. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan, rumusan indikator menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Ya. Sudah ketemu belum jawabannya, guys? Oke. Dene. Oke, jawabannya adalah C ya. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Oke, lanjut. 2. Membawa anak-anak SD kelas rendah berkeliling di sekitar lingkungan sekolah, kemudian mereka disuruh menceritakan kegiatan tersebut. Tergolong teknik: A. Bermain peran, B. Pemberian tugas, C. Dramatisasi, D. Karya wisata. Oke, lanjut guys. Oke, deng deng. Oke, jawabannya C. Dramatisasi. Lanjut. 3. Pembelajaran bahasa yang menerapkan semua aspek kebahasaan dalam bahasa yang diajarkan disebut metode A. Langsung, B. Alamiah, C. Tata bahasa, D. Pembatasan bahasa. Oke, sudah ketemu jawabannya guys? Oke, ding, jawabannya langsung ya guys. Jawabannya A. Metode langsung. 4. Contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah A. Guru memperdengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. B. Siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. C. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. D. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca. Oke, sudah guys? Sudah ketemu jawabannya? Tada! Oke, jawabannya adalah C ya. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Oke, nomor 5. Anda mengajarkan membaca intensif teks narasi dengan indikator mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah A. Mencari makna-makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. B. Menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru. C. Menggunakan kamus dan membuat kalimat. D.
Mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Oke, masih aku tunggu. Oke, sudah ketemu atau belum jawabannya, guys? Aku masih menunggumu. Oke, stay ya, lanjut ya. Tada. Oke, jawabannya adalah A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Lanjut. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal semacam itu merupakan A. Penerapan pendekatan struktur guys, itu harusnya. Oke. B. Penerapan pendekatan konstekstual. C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi. C. Penerapan pendekatan komunikatif. Oke, aku menunggumu di bawah rintik-rintik hujan. Oke, sudah ketemu guys jawabannya. Tara. Ya, jawabannya adalah C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi. Lanjut. 7. Bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, bermain peran adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian A. Proyek, B. Kinerja, C. Produk, D. Assessment. Yo, lanjut atau kita tunggu? Oke, masih aku tunggu. Oke, jawabannya adalah tanah B. Kinerja. Lanjut. 8. Untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, perlu juga kita ketahui prinsipnya. Secara umum, penilaian harus A. Subjektif, terpisah, terbuka, bersifat mendidik. B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh. C. Subjektif, rahasia, berkesinambungan, bermakna, bersifat mendidik. D. Objektif, 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 rahasia, berkesinambungan, kesesuaian, berorientasi pada tujuan. Celetot guys. Oke, lanjut. Oke, aku tunggu. Oke, lanjut. Tada. Oke, jawabannya adalah B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh. Oke. Tujuan pembelajaran bahasa adalah A. Mengajak siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. B. Agar siswa dapat memiliki pengetahuan tentang teori bahasa sesuai target. C. Mempersiapkan siswa untuk mampu melakukan interaksi yang bermakna dengan lingkungannya. D. Agar siswa memperoleh nilai maksimal dalam pengetahuan bahasa. Oke, aku masih menunggumu. Tenang. Oke, jangan terlalu lama guys. Lanjut. Oke, lanjut. Tada. Jawabannya adalah C. Mempersiapkan siswa untuk mampu melakukan interaksi yang bermakna dengan lingkungannya. Lanjut nomor 10. Di bawah ini merupakan peranan pembelajaran bahasa Indonesia kecuali guys. Ya, perlu digaris bawah itu. Oke, jawabannya adalah A. Memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. B.
B. Sebagai penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. C. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan berkonotasi pikiran. D. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia, lisan, dan tulis peserta didik. Oke, sudah ketemu guys? Belum kak? Waduh, berat. Oke, masih menunggu. Oke, lanjut ya. Jawabannya adalah C. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan berkonotasi pikiran. Lanjut. 11. Bahasa disebut manasuka karena titik-titik kecuali A. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. B. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkan. C. Setiap ujaran itu mengandung makna atau tidak ditentukan dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. D. Makna kata ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu. Lanjut. Ya, masih aku tunggu, tenang. Tara. Jawabannya adalah C. Setiap ujaran itu mengandung makna atau tidak ditentukan dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. 12. Salah satu fungsi bahasa adalah fungsi kontrol sosial. Maksud dari bahasa sebagai kontrol sosial adalah A. Untuk menyesuaikan dan membaur diri dengan anggota masyarakat. B. Untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. C. Untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota, keluarga, ataupun anggota-anggota masyarakat. D. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Sudah ketemu guys? Oke. Ya, jawabannya adalah D. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 13. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia ini guys, salah nulis. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah A. Kebanggaan bangsa dan negara. D. Pengantar di dunia pendidikan. C. Sarana pemersatu bangsa. D. Wahana pemersatu dan kesatuan. Wahana persatuan dan kesatuan. Fungsinya guys, sebagai fungsi. Jawabannya adalah B. Pengantar di dunia pendidikan. Lanjut. 14. Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A. Nativisme. B. Kognitivisme. C. Interaksionisme. D. Behaviorisme. Oke, jawabannya adalah B. Kognitivisme. Lanjut. 15. Berikut adalah prinsip-prinsip metode SAS, struktur, analisis, dan sintetis. Dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan kecuali A. Pembelajaran disajikan secara terstruktur kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya. B. Pembelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang bermakna berupa kalimat. C. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. D. Pembelajaran menulis sejalan dengan pembelajaran membaca. Oke. Udah ketemu jawabannya guys? Ya, lanjut.
Tara, jawabannya adalah C. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. Oke, ternyata selesai guys. Sementara video kali ini hanya 15 soal, nanti kita lanjutkan lagi ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat.